Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan usability testing kelompok kami mengenai aplikasi Discord. Yang dimana saya sendiri sebagai moderator bernama Muhammad Iqbal dan di samping saya terdapat beberapa teman saya yang bernama. Saya Risman sebagai pemateri. Dan saya Azad sebagai pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar isi. Dari yang pertama itu daftar isi, di mana di presentasi kali ini terdapat pendahuluan, rumusan masalah, tujuan pengujian, manfaat pengujian, usability plan, hasil pengujian yang telah kami lakukan, temuan pengujian yang telah kita dapatkan dari usability aplikasi Discord serta kesimpulan. Baik, pada slide pendahuluan saya akan berikan kepada teman saya untuk membacanya. Baik, pada pendahuluan, pada era digital ini, aplikasi komunikasi seperti Discord semakin populer digunakan, baik untuk keperluan pribadi, komunitas, maupun profesional. Discord dikenal dengan fitur-fiturnya yang kaya, termasuk komunikasi teks, suara, dan video, serta fitur tambahan seperti screen sharing dan pembuatan komunitas berbasis server. Namun, kompleksitas aplikasi ini bisa menjadi tantangan, terutama bagi pengguna baru yang belum familiar dengan antarmuka dan fitur-fiturnya. Untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal, usability testing diperlukan guna mengevaluasi sejauh mana pengguna baru dapat menggunakan fitur-fitur utama Discord dengan mudah dan efisien. Pengujian ini bertujuan untuk memahami dan memperbaiki potensi masalah dalam antarmuka serta memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan oleh semua segmen pengguna, termasuk mereka yang belum pernah menggunakan Discord sebelumnya. Dalam presentasi ini, kami akan membahas hasil dari usability testing yang telah dilakukan untuk mengevaluasi fitur-fitur utama Discord. Fokus pengujian, kami mencakup mengirim pesan teks, bergabung ke voice channel, dan menggunakan fitur screen sharing. Hasil pengujian ini akan memberikan wawasan tentang masalah-masalah yang dialami oleh pengguna baru, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang meningkatkan. Rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Adapun rumusan masalah, yaitu apakah pengguna baru dapat dengan mudah memahami dan menggunakan fitur dasar Discord seperti mengirim teks, pesan teks di dalam channel, sejauh mana pengguna baru dapat bergabung ke voice channel dengan lancar serta mengelola fungsi mikrofon dan audio. Ketiga, apakah fitur screen sharing cukup intuitif untuk digunakan oleh pengguna yang belum familiar dengan Discord? Keempat, apa saja kendala yang dihadapi oleh pengguna baru dalam menggunakan Discord dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan? Tujuan pengujian ini ada 5, yaitu pertama, menilai kemudahan penggunaan fitur-fitur utama Discord oleh pengguna baru. Menguji seberapa mudah pengguna yang belum familiar dengan Discord dapat menggunakan fitur-fitur dasar seperti mengirim pesan teks, bergabung ke voice channel, dan berbagi layar screen sharing. Terus kedua, mengidentifikasi masalah dalam antarmuka dan navigasi. Mengidentifikasi elemen-elemen antarmuka yang membingungkan atau tidak intuitif bagi pengguna baru, serta kendala yang mereka hadapi saat menavigasi aplikasi dan penggunaan fitur-fitur utama. Yang ketiga, mengukur waktu penyelesaian dan tingkat keberhasilan. Mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan taks-taks tertentu, serta tingkat keberhasilan mereka dalam memahami dan menggunakan fitur-fitur tersebut. Keempat, mengumpulkan umpan balik pengguna tentang pengalaman menggunakan Discord. Mengumpulkan masukan dan persepsi pengguna baru tentang pengalaman mereka saat menggunakan Discord, termasuk fitur apa saja yang mereka anggap sulit atau tidak intuitif. Yang kelima, terakhir, yaitu memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan pengujian. Memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan desain dan pengalaman pengguna berdasarkan masalah-masalah yang diidentifikasi selama pengujian.
dengan tujuan meningkatkan user experience secara keseluruhan, terutama untuk pengguna baru. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Jadi di sini saya akan membacakan manfaat dari penelitian kami, di mana di sini ada 7 poin. Di mana pertama yaitu ada peningkatan pengalaman pengguna atau user experience, di mana di sini dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam termuka dan fitur, aplikasi dapat dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, terutama bagi pengguna baru. Di poin kedua yaitu ada identifikasi masalah dini. Jadi di sini pengujian ini memungkinkan tim pengembang untuk menemukan masalah dalam desain dan navigasi sebelum aplikasi diluncurkan atau diperbarui. Dengan mengatasi masalah tersebut lebih awal, risiko keluhan pengguna di kemudian hari dapat diminimalkan. Poin ketiga yaitu fokus pada kebutuhan pengguna. Jadi dengan melibatkan pengguna baru dalam pengujian, tim pengembang dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan pengguna. Umpan balik langsung dari pengguna membantu dalam merancang fitur yang lebih relevan dan sesuai ekspektasi pengguna. Jadi yang poin keempat yaitu tentang meningkatkan efisiensi fitur. Dengan menganalisis seberapa cepat dan efektif pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu, pengembang dapat mengoptimalkan fitur-fitur yang ada. Hal ini membuat pengguna lebih cepat beradaptasi dan menggunakan aplikasi secara efisien. Poin kelima yaitu mengurangi tingkat pembelajaran atau learning curve. Di mana hasil pengujian ini dapat membantu mengidentifikasi area dalam aplikasi yang membutuhkan instruksi lebih baik atau panduan tambahan. Ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan pengguna baru untuk belajar menggunakan aplikasi tersebut. Poin keenam yaitu meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna. Jadi di sini dengan memberikan pengalaman yang lebih baik dan mengurangi kesulitan saat menggunakan aplikasi, pengguna lebih mungkin untuk tetap menggunakan Discord dalam jangka panjang serta merekomendasikan kepada orang-orang yang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Poin ketujuh atau poin yang terakhir yaitu dasar untuk pengembang berkelanjutan. Jadi temuan dari pengujian ini dapat menjadi dasar untuk pengembang fitur baru di masa depan. Umpan balik pengguna akan menjadi referensi penting untuk inovasi dan peningkatan berkelanjutan dari aplikasi tersebut. Jadi usability plan-nya di sini yaitu ada task di mana ada 3 poin. Yang pertama mengirim pesan teks di channel, bergabung ke voice channel untuk berkomunikasi suara. Ketiga yaitu menggunakan fitur screen sharing. Jadi partisipan pengujian melibatkan 5 partisipan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama yaitu 3 mahasiswa ITH familiar dengan aplikasi komunikasi lain seperti Zoom atau Google Meet, tidak pernah menggunakan Discord. Yang kedua yaitu 2 orang masyarakat umum, belum pernah menggunakan Discord sama sekali, tapi pernah menggunakan aplikasi seperti Microsoft Teams atau Zoom. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, di mana kita akan masuk ke hasil penelitian. Di tugas pertama ini terdiri dari 5 partisipan, yaitu partisipan pertama Aslam, yaitu mahasiswa, Radit, yaitu mahasiswa, Torik, yaitu mahasiswa, sedangkan Febri masyarakat dan Farid masyarakat. Pada tugas pertama ini kami menyuruh partisipan untuk mengirim teks ke channel, di mana skenario-nya itu untuk mengirimkan pesan teks dalam channel yang telah ditentukan untuk berkomunikasi. Sedangkan sukses kriterianya yaitu mengetik pesan dan mengirimnya ke channel. Dapat kita lihat di sini, partisipan pertama berhasil menemukan channel untuk mengirim pesan, serta partisipan keduanya juga begitu. Partisipan ketiga, keempat, dan kelima berhasil mengirim pesan ke channel. Apakah pengguna tahu cara mengetik dan mengirim pesan? Dari kelima partisipan, mereka semua mengetahui cara mengetik dan mengirim pesan. Sedangkan untuk fitur tambahan seperti emoticon atau pengiriman file, terdapat 3 partisipan yang mengetahuinya dan 2 partisipan tidak mengetahui. Serta cara untuk menghapus pesan di dalam channel aplikasi Discord, semua partisipan mengetahui cara untuk menghapus pesan yang telah dikirim. Dapat juga kita lihat waktu penyelesaian partisipan pertama yaitu 1,12 menit.
Sedangkan partisipan kedua 10 menit, Torik partisipan ketiga yaitu 60 detik, Febri yaitu 60 detik atau 1 menit, sedangkan Farid 30 detik. Selanjutnya kita masuk ke tugas kedua. Tugas kedua yaitu join voice channel. Skenario-nya di mana partisipan diminta untuk bergabung ke sebuah voice channel untuk rapat online. Sukses kriteria, klik pada nama voice channel dan pastikan audio bisa didengar dan mikrofon aktif. Kita bisa lihat semua partisipan berhasil menemukan semua perintah-perintah yang kita telah susun, yaitu yang pertama, apakah berhasil menemukan voice channel, di mana semua partisipan berhasil menemukannya. Tugas keduanya itu, apakah berhasil mengaktifkan mikrofon? Semua partisipan juga berhasil mengaktifkan mikrofon. Serta tugas ketiganya, apakah pengguna tahu cara keluar dari voice channel? Semua partisipan mengetahui cara untuk keluar. Serta apakah di aplikasi Discord dapat berbicara jelas di voice channel? Semua partisipan dapat berbicara dengan jelas. Dapat kita lihat di sini waktu penyelesaiannya. Yang paling cepat itu 20 detik, yaitu Torik mahasiswa. Serta yang paling lambat Radit dan Farid. Selanjutnya kita masuk ke tugas ketiga. Pada tugas ketiga yaitu share your screen, skenario-nya Anda perlu membagikan layar untuk menunjukkan presentasi kepada tim. Sedangkan sukses kriterianya, klik tombol share screen dan pilih jendela yang ingin dibagikan. Pada share your screen ini terdapat dua partisipan yang tidak dapat menemukan tombol share screen, yaitu masyarakat, Febri dan Farid. Sedangkan yang lainnya dapat menemukan tombol share screen. Hal ini menunjukkan tombol share screen pada aplikasi Discord sulit untuk didapatkan dan fiturnya tidak mudah fiturnya tidak futuristik, jadi atau tersembunyi. Jadi kedua partisipan ini tidak dapat menemukannya. Selanjutnya kita akan masuk ke temuan pengujian. Baik, saya akan masuk ke temuan pengujian. Temuan pengujian ini kita dapatkan setelah melakukan usability testing kepada 5 partisipan, yang dimana hal-hal yang menurut kami sudah baik. Yang pertama itu fitur voice channel, yang dimana fitur voice channel ini dinilai sangat mudah diakses dan digunakan oleh semua partisipan, baik untuk bergabung, mengaktifkan mikrofon, maupun keluar dari channel. Ini menunjukkan bahwa desain interface dari fitur voice channel ini cukup baik dan intuitif. Sedangkan yang kedua itu mengirim pesan teks. Mengirim pesan teks, partisipan umumnya tidak menemui kendala besar saat mengirim pesan teks. Waktu penyelesaian yang sangat singkat, rata-rata sekitar 1 menit bagi seluruh partisipan. Sedangkan masalah yang kami temukan dari usability testing aplikasi Discord, yang pertama itu fitur tambahan dalam chat. Partisipan mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur tambahan seperti emoticon dan pengiriman file saat mengirim pesan teks. Sedangkan yang kedua itu yang paling penting ini fitur share screen sharing, di mana terdapat dua partisipan yang tidak menemukannya karena fitur screen sharing ini terdapat di bawah voice channel, di mana di swipe ke atas, jadi pengguna baru sulit untuk menemukannya. Sedangkan rekomendasi perbaikan desain, yang pertama itu peningkatan pada fitur tambahan chat. Peningkatan pada fitur tambahan chat untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengirim pesan. Fitur tambahan seperti emoticon, pengiriman file dapat diposisikan lebih jelas. Misalnya dengan menampilkan ikon yang lebih besar atau memberikan instruksi singkat saat pertama kali menggunakan fitur ini. Sedangkan yang kedua itu desain ulang fitur screen sharing. Tombol atau ikon screen sharing perlu diposisikan di area yang lebih mudah dilihat, misalnya di bagian tengah, atau dibuat lebih mencolok dengan warna yang berbeda. Selain itu, Discord dapat menambahkan tutorial singkat atau petunjuk tooltip untuk memudahkan pengguna baru yang pertama kali mencoba fitur ini. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu masuk ke kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan dari materi dari teman-teman saya. Jadi adapun kesimpulan dari materi-materi yang dibawakan oleh teman-teman saya tadi dan saya ada yaitu usability testing yang dilakukan pada aplikasi tersebut, yaitu aplikasi Discord, mengungkapkan beberapa temuan penting terkait pengalaman pengguna dan
efektivitas fitur yang tersedia, di mana secara keseluruhan pengguna baru memberikan respon positif terhadap antarmuka yang bersih dan desain modern aplikasi ini. Fitur komunikasi seperti chat, voice call, dan video call berhasil memenuhi harapan pengguna dalam berinteraksi secara real time. Jadi, namun tantangan dalam navigasi masih menjadi masalah signifikan. Pengguna sering mengalami kesulitan menemukan channel dan menggunakan fitur screen sharing yang mengidentifikasi bahwa desain antarmuka perlu ditingkatkan agar lebih intuitif ataupun lebih mudah ditemukan. Jadi meskipun banyak responden merasa nyaman dengan fitur-fitur utama, mereka masih bingung dalam mengaktifkan mikrofon dan menggunakan beberapa fungsi lainnya. Jadi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, sangat penting bagi pengembang untuk menambahkan tutorial, interaktif dan bantuan visual yang lebih jelas dalam aplikasi. Jadi pemberian petunjuk yang mudah secara efektif dengan menerapkan rekomendasi perbaikan ini dan melakukan pengujian lanjutan. Discord dapat semakin memenuhi kebutuhan pengguna dan menjadi alat komunikasi yang lebih efektif di masa depan. Jadi mungkin sekian dari kesimpulan yang saya sampaikan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi semua laporan hasil usability testing kami, yaitu mengenai aplikasi Discord. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sekian dari tugas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.